Kali ini kita akan membahas seperti biasa topik yang masih seputar pasca ledakan bom di Sarinah beberapa waktu lalu ya Gan ya. Bersama perangi terorisme dan kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Raja Antoni yang merupakan salah satu penggagas dan juga aktivis gerakan Kami Tidak Takut. Ya, selamat siang Mas Tony. Selamat siang, apa kabar? Baik Mas Tony. Dan kita juga sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan sosiolog Bapak Imam Prasojo. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Baik, kita akan bahas lebih jauh apa itu gerakan Kami Tidak Takut dan sejauh mana dampak ledakan bom atau pengaruh teror kemarin terhadap warga kota Jakarta. Namun kita simak paket berita berikut ini. Aksi terorisme kembali terjadi di Jakarta pada Kamis lalu. Dalam aksinya, para pelaku menargetkan pusat keramaian berbau Amerika, warga asing, dan aparat keamanan. Tak hanya ledakan, pelaku juga terlibat saling tembak di tengah keramaian dengan anggota kepolisian. Akibatnya, 2 warga sipil, salah satunya warga negara asing asal Kanada, tewas tertembak. Peristiwa itu membuat warga sekitar ketakutan. Namun, ada juga warga yang penasaran dan mencoba mendekati lokasi kejadian. Aksi terorisme itu pun mendapat kecaman keras dari berbagai elemen. Bahkan, sejumlah masyarakat ibu kota membentuk sebuah gerakan guna melawan terorisme bertajuk Gerakan Kami Tidak Takut. Gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh itu meminta agar masyarakat tidak takut akan aksi teror. Mereka mengutuk pelaku aksi teror yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Pasca kejadian, puluhan masyarakat juga menggelar aksi solidaritas di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selain menabur bunga, mereka juga membawa sejumlah atribut bertuliskan tanda pagar Kami Tidak Takut. Lantas, bentuk perlawanan seperti apa yang harus dilakukan masyarakat dalam melawan terorisme? Ya, sesuai dengan topiknya bersama perangi terorisme. Ini adalah sebuah gerakan yang memang kayaknya menunjukkan bahwa sebetulnya untuk memerangi terorisme ini harus dilakukan bersama-sama. Betul. Kayaknya nggak bisa dilakukan polisi sendiri. Iya. Nah, kebetulan sekarang ada yang kemudian menjadi salah satu aktivis dan juga penggagasnya, Mas Tony. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini kenapa akhirnya kemudian perlu nih dibuat gerakan bersama memerangi teroris? Ya, sebenarnya ini merupakan semacam reaksi spontan ya dari beberapa kawan yang tergabung di sebuah grup WhatsApp ya. Memang isinya macam-macam profesi. Ada sutradara, ada jurnalis, ada banker, ada politisi, ada seniman ya, macam-macam yang dulu diperuntukkan sebenarnya grup itu untuk kepoin pilkada. Dulu ada sebuah gerakan yang digagas untuk bagaimana kita memilih kepala daerah ketika pilkada serentak lalu, anti korupsi kira-kira gitulah ya. Nah, tapi kemudian melihat apa yang terjadi berseliweran, kita mengatakan bahwa kita perlu nih mengatakan kepada publik, terutama warga Jakarta, bahwa salah satu cara untuk mengalahkan teroris adalah melakukan logika terbalik terhadap apa yang teroris lakukan. Jadi teroris adalah keinginan utama teroris adalah menteror, dan maka kita mengatakan bahwa kita tidak terteror. Dia menebar ketakutan, kita katakan kita tidak takut ya. Dia menebar irasionalitas, kita datang dengan rasionalitas ya. Dia menebar kebencian, kita datang dengan kasih sayang, cinta atau rahmah, kira-kira gitu. Apa sih yang membuat Mas Antoni dan teman-teman ini begitu optimistis bahwa teror yang ditimbulkan kemarin ini bisa kita lawan dengan hanya, bukan hanya juga yang menanamkan kepercayaan diri kita bahwa kami tidak takut, sementara kita tahu dampak teror itu juga luar biasa begitu Mas Tentu Antoni? Mengatasi teroris, karena memang terorisme juga merupakan satu hal yang kompleks, tidak bisa selesai dalam satu aspek. Tapi yang kita ambil ini adalah aspek psikologis atau aspek kultural dari penanganan terorisme ya. Jadi artinya seperti katakan tadi, tujuan dari terorisme itu adalah menteror. Nah, ketika kita mengatakan bahwa kita tidak terteror, maka sesungguhnya teroris yang beraksi kemarin itu gagal gitu. Dan kita ingin mengatakan kepada terorisme di belahan dunia manapun atau mungkin ada masih sel yang hidup di Indonesia mengatakan bahwa
apa yang kalian kerjakan itu tidak mengganggu hidup kami. Bahwa betul ada warga kita, ada sahabat kita yang meninggal ya, dan oleh karena itu kita juga mengekspresikan bela sungkawa kita. Tapi sekali lagi dengan keberanian ya warga Jakarta seperti kemarin kita melakukan aksi itu, aksi sebenarnya dadakan ya, tapi kita sosialisasikan medsos yang datang banyak. Tokoh-tokoh yang datang banyak ya, tokoh antaragama dari PP Muhammadiyah, dari PBNU, dari PGI, dari KWI ya, dari seniman, berbagai macam profesi datang untuk tadi menunjukkan kepada dunia atau menanamkan komitmen kita ya, keberanian bersama bahwa kita nggak terganggu kok gitu. Yang berdagang tetap berdagang ya, yang bekerja tetap bekerja, yang yang sekolah tetap sekolah, yang mahasiswa tetap ke kampus. Sama sekali tidak intinya merasakan nggak ngaruh teror gitu ya. Oke, kita sekarang beralih ke Mas Imam Prasojo lewat sambungan telepon. Mas Imam, kalau menurut Anda seberapa efektif kemudian gerakan-gerakan ini bisa membuat rasa aman itu kembali muncul di tengah-tengah masyarakat? Ya tentu kita berharap ya, betapapun kita nyatakan kita tidak takut, kita tidak ingin terteror gitu. Tapi upaya-upaya seperti ini kalau dilakukan terus-menerus itu tentu menimbulkan korban yang korban itu menderita selamanya. Oleh karena itu ini saya perlu ceritakan juga. Jadi tanggal 10 Januari ya kemarin, jadi 4 hari persis sebelum kejadian bom Sarinah, itu saya mendapatkan kehormatan didatangi oleh banyak korban-korban bom Marriott 1, Marriott 2, Kuningan, dan bahkan Bali. Mereka ini menyatakan ingin berhimpun, menata barisan kembali untuk ikut berkampanye, menebarkan kampanye perdamaian dengan bercerita tentang apa yang selama ini terjadi. Bahkan orang mungkin sudah banyak yang melupakan terhadap peristiwa tragis di bom Marriott 1, 2, Kuningan, dan Bali. Tetapi mereka menanggung semua hingga hari ini. Banyak yang korban-korban itu saya saksikan yang terpaksa harus menjadi cacat permanen, kaki tidak ada, mata banyak yang tidak bisa melihat, pendengaran tidak normal. Nah itu yang mereka ingin ceritakan. Betul tidak takut, tapi perilaku teror ya, apapun motifnya, itu betul-betul mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Nah, jadi yang saya pahami dari teman-teman korban ini ingin melakukan pendekatan lain, yaitu ingin membuka hati nurani mereka dengan keyakinan bahwa setiap manusia, siapapun mereka, dengan tafsir pemahaman, baik itu pemahaman sekuler maupun agama, itu didasari oleh sebuah nurani, ada di sana celah yang bisa kita kembangkan supaya tidak lagi melakukan aksi-aksi seperti ini. Nah itu kalau itu kita bergabung dengan beragam pendekatan, saya kira kita akan jauh lebih kaya gitu ya untuk merubah mindset mereka. Mas Iman, berarti dengan gerakan semacam hashtag, kemudian datang ke lokasi kejadian, hashtag apa, kami tidak takut, di media sosial lalu gitu kemudian ya? menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan mereka teroris ini pada hari kemarin itu tidak berefek apapun kepada kita, itu berarti tepat menurut Anda? Ya paling tidak begini, kita menyatukan hati ya korban-korban teror ini ya, agar kita itu tidak sendiri. Kita tidak ingin membiarkan upaya-upaya untuk mereka mempengaruhi supaya kita itu tercekam, taktik-taktik menakut-nakuti itu berjalan efektif. Tapi harus lebih dari itu, yaitu bagaimana merubah cara pola berpikir mereka, ya, merubah membesarkan atau mengembalikan nurani mereka yang dari dimensi kekerasan yang jelas-jelas membuat derita begitu banyak korban itu disentuh menjadi cara berpikir baru, cara melihat dengan hati yang baru. Baik. Itu transformasi pikiran dan hati itu harus dilakukan. Nah, pada saat yang sama kelompok-kelompok ini kesan saya itu sangat eksklusif ya, tidak bisa ditembus hubungan dengan pihak lain, sehingga mereka
dengan sengaja membentengi dirinya untuk tidak mendapatkan alternatif pandangan lain. Nah ini tantangan kita bersama. Jadi pada saat ada kelompok diskusi, apakah itu diskusi dengan dasar apapun, itu harus bisa kita tembus supaya korban-korban baru yang akan dijadikan dalam tanda kutip pengantin, ya aksi bunuh diri seperti kemarin itu tidak terjadi. Itu adalah orang yang menjadi korban dari sebuah sistem ketertutupan untuk menafsirkan cara-cara pikiran tertentu yang menyesatkan menurut saya. Baik, Mas Antoni, saya kembali ke Mas Imam, saya kembali ke Mas Antoni dulu ini. Nah, kalau melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat, Mas Antoni dan teman-teman khususnya, ledakan bom yang terjadi di Jakarta kan bukan kali ini saja, sudah terjadi dari beberapa tahun. Kalau kita ada grafiknya memang dari tahun 2000, ada tahun 2003, 2004, jadi sudah beberapa kali terjadi. Namun untuk gerakan kami tidak takut dan sejumlah hashtag yang menunjukkan keberanian masyarakat di media sosial itu memang baru kali ini sepertinya terlihat cukup masif begitu ya kita lihat. Nah, apakah ini juga sebagai refleksi dari aksi heroik para petugas pengamanan baik itu polisi, TNI, tim Densus yang memang kemarin kalau kita lihat cukup berani kemudian melawan para teroris yang ada. Apakah ini juga bagian dari semangat mereka itu? Ya, seperti saya katakan tadi, persoalan terorisme ini adalah persoalan yang kompleks ya. Persoalannya tidak hanya soal lokal tapi juga soal internasional. Persoalannya tidak hanya soal ideologi tapi juga ada politik ekonomi di sana gitu ya. Ada banyak aktor. Dan oleh karena itu gerakan Kami Tidak Takut ini juga tidak bisa mengklaim diri bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Jadi Mas Imam misalkan dengan ada beberapa teman misalkan Hasibullah Sastrawi, dia juga melakukan tadi advokasi terhadap korban. Tapi ada juga kawan yang melakukan advokasi terhadap bombers misalkan ya. Bagaimana kemudian ini juga masalah sendiri. Kalau mereka keluar dari penjara kemudian mereka tidak ada proses edukasi ya, tidak ada proses reintegrasi ketika masyarakat juga anti terhadap mereka misalkan, mereka punya potensi misalkan untuk kembali menjadi teroris, bahkan sekarang naik pangkatnya gitu, dari awalnya hanya sebagai kurir ya. Ini kan banyak kompleks ya masalahnya. Ya, artinya skala dari ledakan kemarin itu tidak berdampak cukup besar terhadap kerusakan dan lain-lain. Ini juga membuat masyarakat cukup berani kemudian melawan teroris. Saya kira juga ada mungkin faktor itu ya, tapi juga ada faktor rasionalitas publik yang mulai baik menurut saya ya. Jadi publik kita terutama publik Jakarta juga melihat persoalan terorisme ini dengan lebih, ini tentu problem gitu ya, tapi dengan cara yang lebih rasional gitu. Ya bahwa ya ada korban gitu ya, akan tetapi kita tidak bisa ditakut-takuti gitu loh. Dan gitu yang kita lihat misalkan simbol dari ada seorang pedagang sate ya, yang dia tetap berdagang gitu ya. This my life gitu. Ini hidup saya gitu loh. Mau diapain lagi dengan segala macam itu. Nah maksud saya ini fenomena menarik dan sekali lagi gerakan ini sama sekali tidak menjawab persoalan terorisme. Kami hanya berharap ini bagian dan itu terbukti ya. Maksud saya sekarang setelah aksi kemarin ada mahasiswa bergerak, ada Seknas Jokowi. Malam ini juga jam 7 malam teman-teman Kontras juga mengorganize acara yang sama dan bagi saya ini baik ya. Artinya semakin banyak inisiatif ya. Bahkan pribadi-pribadi itu kita himbau misalkan mengantarkan bunga di sana sebagai simbol kita bela sungkawa, tapi sekaligus sebagai simbol bahwa itu tadi kita berani gitu loh melawan terorisme. Jadi ya ini hanya salah satu alternatif dari sekian banyak hal yang harus kita kerjakan ya. Belum aspek security lain sebagainya. Oke, baik Mas Tony, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Nanti kita akan kembali juga kepada Mas Imam di ujung telepon. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut.